Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayatnya yang kedua. Demikian firman Allah. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Haleluya, firman Tuhan yang singkat, pendek, tetapi dari ayat yang tadi saya baca, saya mengambil sebuah renungan firman Tuhan yang beri judul Tidak Mematuhi Perintah. Bapak Ibu keluargaku, satu hal yang mendatangkan kekacauan hari-hari ini, karena ada banyak orang tidak mau mematuhi aturan. Bapak Ibu keluargaku, di dalam hidup kita sebagai manusia di dunia ini, ada banyak aturan, ada banyak perintah, atau mungkin disebut hukum. Ada berbagai macam hukum yang berlaku dalam kehidupan kita, dan hukum itu, perintah itu adalah sesuatu yang mengajar kita, mengatur hidup kita untuk lebih baik. Bapak Ibu, saya melihat di sebuah artikel bahwa dalam hidup ini ada beberapa hukum yang berlaku, atau dikenal dengan istilah 4 hukum dasar, saudara. Yang pertama adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum yang tertinggi. Ini tidak boleh dibantah, ini harus diakui. Firman Allah berkata, jangan ada padaku Allah lain di hadapanku. Ini hukum Tuhan, hukum yang tertinggi, dan kita harus melakukan hal itu. Yang kedua adalah hukum negara. Ini pun harus kita patuhi. Hukum negara, selama hukum itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, mari kita pegang dan kita jalani dengan baik. Yang ketiga adalah hukum masyarakat. Hukum masyarakat ini mungkin tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat. Dan yang keempat adalah hukum moral. Hukum moral ini bicara bagaimana kita bersikap tidak seenaknya kepada sesama. Kita nggak boleh bentak orang, kita nggak boleh maki-maki orang, kita nggak boleh bicara kasar sama orang. Bapak Ibu, keempat hukum ini ada di tengah-tengah kita. Dan mau tidak mau, selama itu baik, benar, sesuai dengan firman Allah, maka kita harus taat kepada hukum tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa manusia sampai mau hidup seenaknya? Kenapa ada banyak orang mau hidup seenaknya dan tidak mau mematuhi perintah, tidak mau mematuhi peraturan, bahkan memberontak? Saudara, saya menulis, saudara, ada 3 perkara, ada 3 masalah kenapa manusia hidup seenaknya dan tidak mau taat kepada perintah. Yang pertama, saudara, karena jiwanya sudah terluka. Saya perhatikan, saudara, orang-orang yang jiwanya terluka itu cenderung memberontak. Contoh, ketika dia broken home, ketika dia terbiasa dibentak, diperlakukan kasar di rumah, maka hatinya terluka dan di luar dia akan melakukan pemberontakan. Bapak Ibu, pagi ini saya mau katakan, jangan biarkan hatimu terluka. Kalau engkau tidak suka dengan seseorang, hatimu terluka, cepat-cepat beresin. Jangan dipendam, karena engkau akan memberontak kepada aturan, memberontak di gereja, memberontak di keluarga, memberontak di masyarakat. Jangan sampai jiwa kita, hati kita terluka. Yang kedua, kenapa manusia hidup seenaknya dan tidak taat peraturan? Karena ada kesombongan di dalam dirinya. Ini yang bahaya, Bapak Ibu. Orang yang sombong, merasa dirinya sudah benar, itu biasanya nggak mau diatur dan berpikir tidak perlu diatur. Bapak Ibu keluargaku, orang yang sombong, orang yang merasa pintar, merasa lebih hebat, tidak mau diatur. Dia merasa aturan itu hanya untuk orang-orang yang di bawahnya. Bapak Ibu, rendah hatilah. Bapak Ibu, jadikan pribadi kita orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sekalipun kita mampu, sekalipun kita bisa dan benar, rendah hatilah dan tetap mau diatur dalam sebuah peraturan yang benar. Yang ketiga, kenapa orang hidup seenaknya dan memberontak? Yang ketiga, karena membiarkan keinginan daging menjadi raja dalam dirinya. Bapak Ibu, keinginan daging, hati-hati.
keinginan daging akan menjadi raja dalam diri kita kalau kita nggak bisa mengendalikan keinginan daging itu. Bapak Ibu, memang ketika kita melakukan perintah, ketika kita melakukan hukum, berat rasanya. Dan ada jiwa memberontak dalam keinginan daging kita, jangan lakukan. Seenaknya dia kasih perintah, ada jiwa keinginan daging yang memberontak. Karena itu kendalikan keinginan daging kita, sehingga kita bisa taat kepada peraturan dan hidup benar, hidup berdamai satu dengan yang lain. Bapak Ibu, ketiga pelajaran ini menjadi peringatan buat kita supaya jadi anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah dan hukum-hukum yang berlaku, sehingga hidup kita menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.